Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dengan NIM 12300 230 30 Prodi S1 Kebidanan semester 3. Di sini saya akan melakukan praktek komunikasi terapeutik dengan pasien berumur 25 tahun dengan keluhan menstruasi yang tidak teratur dan apakah ini berbahaya bagi dirinya. Selamat pagi Mbak, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu Bidan, kabar saya baik. Baik, perkenalkan dengan saya Bidan Faiza yang akan membantu Mbak pada pagi ini. Nah, kalau boleh tahu keluhannya apa ya? Begini Bu Bidan, saya merasa khawatir Bu karena menstruasi saya itu tidak teratur. Baik, kalau boleh tahu siklus yang tidak teratur sejak kapan ya Mbak? Lalu bagaimana siklus sebelumnya? Saya akan membantu Mbak untuk pemeriksaan dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk keluhan Mbak. Sebenarnya Bu, itu sudah lama. Kadang siklusnya maju, kadang mundur beberapa hari, kadang mundur beberapa hari, bahkan sampai beberapa bulan Bu. Tidak teratur Bu Bidan. Sebelumnya siklus menstruasi saya itu sekitar 27 hari Bu. Oh, baik Mbak, saya mengerti dengan tuan Mbak. Kalau boleh tahu sebelumnya apa pernah periksa? Tidak Bu, baru kali ini. Baik Mbak, jadi siklus menstruasi itu yang berubah bisa disebabkan oleh banyak hal Mbak, seperti aktivitas fisik, berat badan yang turun dan naik secara drastis, stres, begitu Mbak. Kalau boleh tahu aktivitas sehari-hari Mbak dari hari ini kemarin apa ya Mbak? Ya, pekerjaan saya cukup padat belakangan ini. Saya sering begadang dan pola makan kurang teratur. Nah, faktor seperti begadang dan pola makan kurang teratur ini bisa berpengaruh pada siklus haid Mbak. Tentu responsif terhadap perubahan dalam gaya hidup. Selain itu, apakah Mbak mengalami perubahan berat badan yang drastis, mungkin merasa gejala lain? Iya Bu, saya merasa berat badan saya itu naik. Nah, terima kasih sudah menjelaskan sebelumnya. Kenaikan berat badan juga bisa berdampak pada siklus menstruasi. Dan hal ini penting untuk menyeimbangkan antara aktivitas dan pola makan Mbak. Dan saya punya rekomendasi untuk Mbak agar menjaga aktivitas dan pola makan yang sehat, seperti memakan makanan yang sehat seperti sayur dan buah-buahan Mbak, dan mengurangi aktivitas yang berat-berat. Baik Mbak, silakan berbaring di bed untuk saya melakukan pemeriksaan pada Mbak dan mengetahui apa penyebab dari keluhan Mbak selain penyebab yang tadi ya Mbak. Baik Mbak, untuk tekanan darah Mbak normal 110/70 dan nadinya normal 80 kali per menit, suhu Mbak normal 36,5 derajat, dan kemudian pernafasan Mbak juga normal yaitu 20 kali per menit. Tapi saya mau menyarankan Mbak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saya menyarankan Mbak untuk USG Mbak. Apakah Mbak bisa atau mau untuk di USG Mbak? Maaf Bu Bidan, untuk tes USG itu sakit. Apa aman dan untuk apa USG itu Bu Bidan? Saya agak sedikit takut Bu. Baik Mbak, untuk pemeriksaan USG ini aman Mbak, tidak perlu khawatir.
diperlukan untuk melihat organ dalam Mbak, organ dalam seperti rahim Mbak, ovari Mbak, dan takutnya ada penyakit yang tidak diinginkan seperti kanker ovarium begitu Mbak, tuberkulosis, penyakit jantung dan diabetes tipe 2 itu juga perlu dikhawatirkan, maka perlu USG Mbak. Baik Bu Bidan, jadi kapan saya bisa melakukan cek USG itu? Jika Mbak bersedia, besok atau lusa bisa dilakukan Mbak, Mbak bisa mengabari saya. Baik Bu. Tapi apakah menstruasi saya bisa kembali teratur? Nah, dalam banyak kasus, dengan pola hidup yang sehat dan menstruasi akan kembali normal. Jika pola hidup sudah diperbaiki dan masih ada gangguan, mungkin perlu diperiksa lanjutan untuk memeriksa. Nah, nanti hasilnya saya akan beritahukan ke Mbak. Baik Mbak, kita sudah membahas berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan, yang bisa menyebabkan menstruasi yang tidak teratur dan langkah-langkah yang bisa dilakukan. Nah, apakah Mbak sudah merasa lebih jelas? Iya Bu, saya jadi tahu apa